Baik, selamat malam saudara-saudara, Bapak Ibu, para peserta mata kuliah Hukum Agraria dan Properti. Pada pertemuan hari ini adalah pertemuan yang kedua dan ketiga. Seharusnya tatap muka saya akan memberikan melalui online dan Anda bisa unduh melalui YouTube atau melalui Adlink. Saudara, yang pertama-tama saya sarankan agar Anda mengambil buku ajar seperti yang di belakang saya ini. Nanti itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk absen, saudara-saudara. Jadi setelah Anda membeli, Anda bisa mengupload di grup Hukum Agraria Properti. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jika saudara belum membeli atau mendapatkan buku ajar tersebut, maka saudara tidak mendapatkan untuk mengikuti ujian pada tengah semester ini. Menurut catatan dari administrasi, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang keempat. Tapi saya akan memberikan materi ini pada saudara-saudara bahwa pertemuan pada pagi hari ini, malam hari ini, ada pertemuan yang kedua dan ketiga supaya saudara bisa. Nanti akan saya kirimkan ke grup juga untuk pertemuan yang PowerPoint yang lalu-lalu. Saudara, kita akan melihat perkembangan mengenai hukum agraria ini, tak lupa juga mengenai pengertian-pengertian itu sendiri. Bahwa kita melihat bahwa hukum agraria adat, yaitu keseluruhan ya kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat. Nah, hal ini kita lihat hukum adat dan berlaku ya terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak-hak tanah yang diatur oleh hukum adat. Nah, kita juga harus melihat hukum agraria barat, saudara-saudara, yaitu keseluruhan kaidah hukum agraria bersumber pada hukum perdata, khususnya bersumber pada Burgerlich Wetboek atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu Anda bisa mendapatkan ini, salah satunya, saudara, yaitu Hukum Perdata Barat. Ini salah satu terjemahannya dari Prof. Subekti dan Citro Sudibyo. Ini merupakan buku wajib untuk mengambil mata kuliah hukum perdata, ya. Tapi juga untuk hukum agraria Anda juga harus mempunyai ini karena ada beberapa hal walaupun buku agraria maksud saya undang-undang hukum perdata itu ada buku 4 buku ya yang terdiri saudara, kalau Anda ingat, buku yang pertama tentang orang, kemudian buku yang kedua yang mengatur tentang kebendaan, kemudian buku ketiga adalah tentang perikatan, kemudian buku berikutnya adalah mengenai keempat adalah pembuktian dan daluarsa. Keseluruhan dari KUH Perdata BW ini yang masih tetap berlaku adalah perikatan. Namun demikian, saudara tetap harus tahu karena beberapa hal nanti juga saudara-saudara sudah lulus dari sarjana hukum, ya, Anda akan berpraktek misalnya baik itu sebagai lawyer atau sebagai hakim atau sebagai jaksa, Anda misalnya menemui beberapa kasus-kasus pertanahan, maka Anda juga melihat turutannya, sejarahnya, ya, kronologisnya, termasuk tanah-tanah hak barat yang diatur di buku 2, walaupun itu sudah dihapus, saudara. Tapi Anda harus tetap tahu. Makanya di sini hukum agraria barat BW ini tetap dicantumkan. Kemudian ada hukum agraria administratif, yaitu keseluruhan peraturan tentang putusan merupakan pelaksanaan politik agraria pemerintah kedudukan sebagai badan penguasa. Ini Anda harus kuasai juga. Kemudian juga ada agraria swapraja, karena pada saat itu ya ada beberapa daerah-daerah khusus ya. Kalau Anda kebetulan ada pernah tinggal atau saat ini atau mendapatkan permasalahan hukum nantinya, beberapa daerah swapraja termasuk
adalah Jogja dan Aceh. Itu merupakan daerah-daerah khusus. Nah, daerah-daerah swapraja ini yang mana kalau di Jogja itu dikelola oleh Sultan, tanah-tanah mana saja milik Sultan yang tidak bisa dimiliki oleh personal. Jadi Sultan akan mengelola itu sendiri, termasuk juga di Aceh. Dan ada juga hukum agraria antar golongan. Penyelesaian hukum agraria timbullah agraria antar golongan, keseluruhan dari kaidah hukum yang menentukan hukum manakah yang hukum adat ataukah hukum barat. Dua orang yang masing-masing tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri beserta mengenai tanah, maka diselesaikannya hukum agraria antar golongan. Nah, masa berlakunya hukum agraria, saudara, ini perlu sejarah. Ini saya mengungkapkan sejarah hukum agraria di Indonesia. Ini mengapa penting? Penting berlakunya karena pada saat beberapa Anda mengurus permasalahan pertanahan, harus Anda mengetahui kronologis hal ihwalnya tanah tersebut. Nah, untuk itu Anda juga harus mengetahui berlakunya agraria kolonial, berlaku sebelum Indonesia merdeka, bahkan berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria itu berlaku tahun 60, 24 September tahun 60. Itu Undang-Undang Pokok Agraria sampai saat ini. Nah, hukum agraria nasional, saudara, berlaku setelah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 ya. Nah, selanjutnya ciri hukum agraria kolonial, saudara. Kita melihat dalam konsiderannya menimbang huruf B, C, dan D, penjelasan umum angka 1, Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, satu juga lain, selain Anda mempunyai buku ini, kemudian buku ajar, juga buku milik hukum agraria karangan Budi Harsono. Itu juga wajib. Budi Harsono, Anda di lampiran terakhir ada Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, itu penjelasannya. Hukum berlaku sekarang sebagian tersusun ada tujuan dan sendi-sendi pemerintahan jajahan, sebagian dipengaruhi olehnya. Ada pengaruh, karena pada saat membuat itu pasti ada beberapa hal. Di dalam menyelesaikan, membuat kodifikasi, ya, kodifikasi untuk penyelesaian buku dan pembangunan semesta. Minimal Undang-Undang Pokok Agraria sudah bisa mengkodifikasikan beberapa aturan-aturan. Nah, hukum agraria tersebut punya sifat dualisme dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan hukum barat. Karena apa? Masyarakat adat sendiri masih ada permasalahan sehingga sampai saat ini, sehingga Undang-Undang Pokok Agraria juga belum bisa menjawab tentang permasalahan-permasalahan ini. Untuk itulah maka, saudara, saya sarankan untuk mengetahui juga hukum adatnya, tentang kepemilikan tanah, juga Undang-Undang Pokok Agraria, bagaimana permasalahan. Bagi rakyat asli, hukum agraria penjajahan ini tidak menjamin kepastian hukum. Kenapa? Karena mereka, kalau hukum barat jelas formalistik, legalistik, sedang orang-orang masyarakat adat kan tidak memerlukan surat menyurat. Di samping mereka tidak bisa membaca, dianggap buta huruf, sehingga tidak ada bukti formil kepemilikannya. Saudara, kita melihat juga beberapa ketentuan yang pada saat zaman kolonial, ini perlu, saudara, perlu mengerti tentang sejarah hukum agraria. Kita melihat VOC itu didirikan 1602 sampai 1799, saudara. Nah, pada awalnya mereka lah, ya, salah satunya untuk mengadministrasi, bisa di samping perdagangan, Belanda itu juga menghindari mencegah persaingan antara pedagang Belanda sendiri supaya monopoli, ya, monopoli di Asia Selatan, membeli murah, menjual mahal rempah-rempah, memperoleh keuntungan untuk apa namanya yang sebesar-besarnya. Inilah kira-kira maksud daripada peraturan kolonial di agraria. Nah, kebijakan politik pertanian bagi rakyat Indonesia yang ditetapkan oleh VOC zaman itu. Kontingennya pajak hasil pertanian diserahkan kepada penguasa kolonial.
begitu banyaknya, hampir 100 tahun ya, saudara, kalau melihat VOC itu. Kemudian itu sudah dilakukan begitu banyak, menyerahkan bagian hasil pertanian kepada company tanpa dibayar sepeser pun. Ya, Verplichte, Leverente, suatu bentuk ketentuan diputuskan company dengan para raja. Jadi raja-raja pada saat itu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan jajahan Belanda, ya, menyerahkan hasil panen, pembayarannya juga ditetapkan sepihak. Kemudian Rodensen, kebijakan ini dikenal dengan kerja rodi, dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai pekerjaan. Ya. Lanjut, pada masa pemerintahan Gubernur Dendeles, yaitu kalau Anda tahu kan Dendeles itu yang membuat tanah dari Anyer sampai Panarukan, membuat jalan. Tapi kita melihat dari hukumnya, saudara. Perlu Anda juga melihat ini kebijakan waktu itu Dendeles, Gubernur Herman William Dendeles, menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab, maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah-tanah dijual dengan sebutan tanah partikelir. Ya, karena pada saat itu, pada zaman Dendeles itu, tanah dikuasai oleh pemerintah, mereka menjual. Jadi sepihak, ya, merasa kalau waktu itu adalah kalau bangsa Indonesia atau bangsa pribumi tidak bisa menunjukkan buktinya, maka itu adalah tanah-tanah milik negara. Untuk itu makanya saudara perlu membaca ini, karena BW ini berlaku pada saat Dendeles, juga kepemilikannya di buku 1 kebendaan itu ada bagaimana menguasainya, bagaimana berlakunya peraturan pada saat penguasaannya. Jadi KUH Perdata ini yang saudara bila lihat ini merupakan kronologis kepemilikan pertanahan dan bagaimana Belanda pada saat itu menjajah dan melakukan dan memberlakukan peraturan-peraturan. Yang masih berlaku adalah hukum perikatannya sendiri, buku ketiga, tapi buku 1, 2, dan keempat termasuk daluarsa tidak berlaku. Nah, ini perlu Anda saudara kuasai. Nah, kemudian Raffles. Raffles itu salah satu, kalau tidak salah, pendiri dari kota Singapura, tapi pada saat Raffles itu adalah tanah land rent atau pajak tanah, ya, masa pemerintah Gubernur Thomas Raffles. Kekuasaan tanah telah berpindah dari tanah milik raja, daerah swaperaja, kepada pemerintah Inggris. Akibat hukumnya adalah hak pemilikan atas tanah tersebut beralih kepada Raja Inggris, ya. Kemudian tanah yang dikuasai bukan miliknya, ya, melainkan milik Raja Inggris. Rakyat wajib membayar pajak tanah kepada Raja Inggris. Nah, berkaitan dengan land rent, ada tidak berlangsung dibebankan kepada para petani, tetapi ditugaskan kepada kepala desa. Nah, kepala desa yang melakukan mengkolekting, ya, menetapkan jumlah sewa, wajib dibayar, kemudian mengkolek, menagih. Kepala desa diberikan kekuasaan penuh untuk mengadakan purbakan pada pemilik tanah, ya. Nah, juga praktek land rent menjungkir balikkan hukum, ya saudara, ya. Menjungkir balikkan hukum pemilikan karena mengatur pemilikan tanah akibat besarnya kekuasaan kepala desa. Karena perannya, ya, peran kepala desa itu makanya ada suatu bentuk bentuk peran, karena kepala desa diberikan kewenangan yang penuh, maka, ya, maka dalam hal ini kepala desa seolah-olah menjadi bagian kekuasaan, sehingga menjadi kesewenang-wenangan, ya saudara, ya, dalam hal ini, ya. Kita kalau melihat di land rent itu ditentukan bagi berikut. Bagi sawah itu ada setengah, 2/5 atau sepertiga dari hasil panen. Jadi ada beberapa bagian, kemudian bagi tanah kering itu seperempatnya sampai dengan setengah dari hasil panen. Jadi mereka menguasai seolah-olah, ya kan, bukan seolah-olah. Memang pada saat itu tanah jajan, jadi rakyat itu, ya, cara membaginya sawah harus diserahkan setengahnya atau 2/5 atau sepertiga dari hasil panen. Kalau sawah ditentukan oleh kemungkinan adalah tanah itu subur,
kemudian tidak setengah subur atau tidak subur. Itu kira-kira. Kemudian bagi tanah kering 1/4 sampai dengan setengah. Jadi kira-kira itu yang dilakukan oleh masa Landren yang dipimpin oleh Raffles. Nah, masa pemerintahan Van den Bosch itu tahun 1830 menetapkan kebijakan pertanahan dikenal dengan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Jadi rakyat diminta untuk membuat tanam paksa. Apa yang ditanam saudara adalah tanah-tanah keras, tanaman keras, coklat, kopi. Jadi pada saat itu Van den Bosch di daerah apa namanya jajahan, yaitu di Indonesia, salah satunya di Jawa mungkin, itu mau ada beberapa hasil-hasil tanaman keras itu dengan tanam paksa. Juga beberapa pabrik gula atau tebu, kopi, dan itu semuanya hasil ya langsung yang dipaksa menanam jenis tanaman tertentu dan langsung dibutuhkan pasar internasional pada saat itu. Jadi 1830 Anda bisa melihat pasar internasional pada saat itu apa? Mungkin kopi, coklat, teh, gula. Kalau gula berarti beberapa pabrik gula memang didirikan pada tahun-tahun itu ya. Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan gula di pasar Eropa dan internasional. Hasil pertanian diserahkan pemerintah kolonial. Rakyat tidak mempunyai tanah pertanian wajib menyerahkan tenaganya. Jadi kalau petani yang sudah tidak punya tanahnya, mereka lah yang dijadikan tenaga untuk tanam paksa, menyerahkan tenaganya 1/5 masa kerjanya, 66 hari untuk waktu 1 tahun, ya saudara ya. Ini kira-kira pekerjaan ini yang diatur pada zaman Van den Bosch. Nah, untuk dengan demikian pada saat tahun 1870 ada agraris wet, Stadblad ya. Tahun nomor 65, tahun 1870 nomor 55 berlakunya agraris wet, politik monopoli, politik kolonial konservatif dihapuskan dan digantikan dengan politik liberal. Ya, pada saat agraris wet itu ada politik liberal di bidang usaha, pengusaha diberikan kesempatan kebebasan mengembangkan usaha dan modalnya di bidang pertanian di Indonesia. Itu dengan dikeluarkannya agraris wet ya. Stadblad 1870 nomor 55. Sama dengan saat ini, saudara-saudara, kalau mendapatkan HTN ya, berapa peraturan di Indonesia harus di lembaran negara. Pada saat zaman kolonial Belanda ataupun Inggris ada di Stadblad. Itu buku merupakan buku apa namanya undang-undang lembaran berita negara kalau zaman sekarang ya, Stadblad itu ya. Jadi kalau sudah di lembaran berita negara, ya itu berarti dianggap sudah menjadi undang-undang dan diketahui oleh warga negara. Waktu itu pada zaman kolonial berarti dianggap rakyat mengetahui. Nah, kalau sekarang ya dengan adanya lembaran berita negara, makanya kalau Anda mendirikan perseroan atau PT harus sudah diumumkan juga setelah mendapatkan pengesahan Kemenkumham, diundangkan melalui lembaran berita negara. Selanjutnya, saudara, agraris wet merupakan rancangan diajukan oleh Menteri Jajahan De Waal zaman itu. Kemudian agraris wet diundangkan dengan Stadblad 1870 nomor 55 ya. Ada di pasal 62 di Rekering Reglemen, kemudian Rekering Reglemen ayat 3 tambahan 5 ayat baru, kemudian Rekering Reglemen kemudian menjadi pasal 51 Indische Stadregeling. Diundangkan di 1925 nomor 447. Isinya antara lain ya di apa namanya di pasal 62 RR itu Rekering Reglemen antara lain saudara, Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Kemudian dalam tanah tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang masuk di atas ya, yang diperuntukkan perluasan kota, pembangunan kegiatan usaha. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh ordonansi. Menurut ketentuan ditetapkan ordonansi diberikan tanah erfpah atau sewa ya. Selama 75 tahun hak menguasai ya. Kemudian
Anda juga bisa melihat apa yang dimaksud HRPAH di buku ini. Makanya saya bilang apa yang saya katakan di atas, buku ini penting ya saudara. Karena apa? Karena kita melihat HRPAH adalah hak usaha ya. Di 199 ya kita melihat apa sih sebetulnya HRPAH. Bisa Anda melihat di buku ini adalah hak usaha, suatu hak keberdaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan sesuatu barang tak bergerak. Barang tak bergerak itu berarti tanah, bisa bangunan, milik orang lain dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, baik berupa hasil atau pendapatan. Perbuatan perdata yang melahirkan harus diumumkan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620. Nah, pasal 620 Anda juga lihat 620 apa ya? Nah, 620 Anda bisa melihat di sini 620 ya diumumkan. 620 adalah dengan mengindahkan ketentuan termuat 3 pasal yang lalu pengumuman dimaksud dilakukan memindahkan sebuah salinan otentik. Itu kira-kira kalau saat ini adalah dengan diumumkannya itu dengan kadaster atau diregister di kantor pertanahan kalau saat ini, bahwa tanah ini oleh Gubernur Jenderal disewakan, digarap orang lain karena diusahakan selama 75 tahun. Itu untuk investasi, saudara. Jadi kalau Anda melihat sekarang itu mungkin peraturan yang dibuat rezim sekarang adalah hak cipta itulah. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak pribumi. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat. Tanah yang dipunyai orang pribumi dengan hak pakai pribadi turun-temurun dimaksudkan adalah hak milik adat. Atas permintaan pemilik yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendom. Jadi saudara kalau nanti pada saat berpraktek sebagai pengacara ataupun sebagai hakim atau polisi ataupun penegak hukum, Anda harus tahu apa yang dimaksud hak eigendom. Nah, hak eigendom bisa kalau melihat di pasal 61 ya, recurring reglement ya saudara ya, itu Anda bisa melihat eigendom itu termasuk hak milik awalnya. Hak milik apa? Kalau di sini di zamannya Gubernur Jenderal ini di 61 RR itu bisa menjadi hak milik bekas adat ya. Bisa juga bukan adat tetapi hak milik yang diberikan oleh Gubernur Jenderal. Persewaan atas tanah serah pakai oleh orang-orang pribumi kepada non-pribumi dilakukan menurut ketentuan diatur ordonansi. Kembali kepada eigendom tadi. Eigendom bisa pada saat ini ya sesuai dengan 61 RR itu Gubernur Jenderal bisa memberikan kepada Gubernur Jenderal sesuai peraturan, maaf, itu bisa memang diatur bahwa tanah dipunyai pribumi dengan hak pakai pribadi turun temurun itu dengan diberikan haknya sebagai hak eigendom. Jadi ada hak eigendom, bisa pribumi, bisa juga orang asing, saudara. Nanti jangan salah ya. Kita harus melihat 61 RR. Pada masa berlakunya Agraris Beslit 1870, nomor 118, salah satu ketentuan pelaksanaan agraris WET adalah Agraris Beslit. 1870 nomor 118. Di satu Agraris Beslit ya, itu domain verklaring atau pernyataan kepemilikan yang pada garis besarnya berisi asas bahwa semua tanah pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai milik hak eigendomnya adalah milik negara. Jadi dibalik mereka pada zaman penjajahan kolonial sesuai aturan agraris WET, Agraris Beslit itu di pasal satunya kalau Anda tidak bisa menunjukkan hak eigendomnya maka itu tanah negara ya. Itu peraturan yang bukti terbalik. Coba Anda buktikan mana
Anda ada surat apa Anda menguasai tanah ini gitu ya. Jadi jangan salah nanti kalau pada saat Anda ada permasalahan, pada zaman itu mungkin banyak warga negara rakyat pribumi yang tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya. Karena memang orang pribumi tidak memerlukan surat kepemilikan. Makanya penjajah bisa membuat aturan yang dibalik. Kalau kamu tidak bisa ini berarti milik tanah negara. Agraris Spesialis terdiri dari 3, pasal 1-7 tentang hak atas tanah, 8-8 tentang pelepasan hak, tentang peraturan campuran di pasal 19 dan 20-nya. Kemudian dengan pernyataan ada domain, ya, domain, maka tanah Hindia Belanda ada 2 jenis, saudara. Free land domain atau tanah negara yang bebas, tanah di atasnya tidak ada penduduk bumi putra. Ya. Kemudian on free land domain, tanah negara yang tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa. Selanjutnya, saudara, domain, ya, bentar. Domain verklaring mempunyai 2 fungsi, saudara. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat. KUA Perdata, Haegendom, Opstal, Erpah. Anda bisa dilihat buku KUA Perdata ini tentang kebendaan, ya. Buku 2. Anda mesti lihat apa yang dimaksud Haegendom, apa yang dimaksud Opstal, Erpah. Ini perlu dan penting supaya Anda bisa membaca kembali, bukan untuk sejarah, tetapi pada saat kronologis tanah, ihwalnya itu semua harus dilihat pada saat masa-masa penjajahan sampai masa berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian karena Undang-Undang Pokok Agraria berlakunya juga tidak pada saat itu diberlakukan, tetapi ada 20 tahun untuk menyesuaikan. Dari tahun 60, kemudian tahun 70, kemudian tahun 80, baru semuanya tanah-tanah menjadi tanah milik negara dan berlaku secara penuh tanah-tanah. Nah, tanah-tanah yang lalu, yang bekas-bekas tanah Haegendom, Opstal, Erpah, menjadi tanah negara. Ya, saudara. Kemudian untuk keperluan pembuktian, yaitu apabila negara berperkara, maka negara tidak perlu membuktikan haknya, saudara ya. Nah, selanjutnya kita melihat di halaman berikutnya, kita melihat di sebentar. Sifat dualisme hukum tersebut meliputi bidang-bidang, ya, hukum pada saat ini, macam hukum agraria barat, agraria adat, hukum agraria swapraja, dan hukum agraria antar golongan. Selanjutnya, saudara, kita melihat perkembangan. Kemudian yang kedua, hak tanah itu berlaku yang tunduk pada hukum agraria barat yang diatur dalam KUA Perdata. Anda bisa lihat ya. Kemudian ada tanah adat, misalnya tanah desa, tanah bengkok, itu juga bisa mengetahui dengan adanya itu. Kemudian ada tanah Grand Sultan. Itu kalau Anda bisa melihat beberapa daerah, yaitu Medan misalnya, Grand Sultan. Semacam milik adat diberikan pemerintah Swapraja waktu itu oleh khusus bagi kawula Swapraja, didaftarkan di kantor Swapraja. Apakah tanah Grand Sultan itu masih berlaku atau tidak? Ini jelas dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, tanah Grand Sultan juga. Kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa itu tanah adat, maka
akan mendapatkan beberapa aturan-aturan nanti di akhir pertemuan mata kuliah hukum agraria itu mendapatkan haknya gitu ya. Kemudian harta tanah yang merupakan ciptaan dan pemerintah Hindia Belanda, misalnya agraris eigendom landredin bezit recht, penguasaan besit. Kemudian sebagai hak jaminan tanah, beberapa hak jaminan atas tanah pada masa berlakunya hukum agraria kolonial, lembaga hipotek diperuntukkan bagi hak-hak atas tanah pada hukum barat, yaitu eigendom, hak opstal, hak erpah. Kemudian lembaga kredit verban, yaitu lembaga kredit verban itu hampir sama saat ini adalah hukum gadai, ya, kredit verban itu sama dengan gadai yang diberikan untuk melalui perbankan atau lembaga. Nah, ini bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat. Mengapa? Karena kalau tanah yang tunduk pada hukum barat itu adalah tanah-tanah yang mempunyai kepastian formalitas hukumnya. Nah, untuk tanah-tanah milik pribumi kan nggak ada surat-suratnya. Nah, ada suratnya jika mendapatkan tadi seperti eigendom, bekas tanah adat misalnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah lembaga jonggolan yang di Jawa dan Bali, ya, dan beberapa daerah di Batak, Makantah kalau di Batak, ya, kemudian disebut tahan dalam hubungannya hutang piutang di kalangan warga masyarakat, di mana debitur menyerahkan tanahnya sebagai jaminan hutang, gitu ya. Kemudian sebagai bentuk berikutnya adalah pendaftaran tanah, karena di overscriving, di ordonansi pendaftaran dilakukan di kantor pendaftaran tanah. Tanah yang tunduk pada hukum barat dan diberikan sertifikat kepada pemegang haknya sebagai tanda bukti. Dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran karena sehingga tidak ada sertifikat dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Pada saat itu juga sudah dilakukan seperti demikian ya, saudara ya. Jadi hukum agraria, ini bisa saya lihat di sini. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam hukum agraria bagi rakyat Indonesia asli pada zaman kuliah. Karena dari segi perangkat hukumnya dan dari segi pendaftarannya. Memang disengaja, saudara, karena kolonial tidak mau mengatur dan mengurus tanah-tanah milik orang-orang pribumi, tanah bekas adat. Karena memang penjajah menginginkan bahwa semua diminta untuk tunduk pada beberapa aturan jajahan waktu itu supaya dia bisa melakukan registrasi tanah-tanah milik negara sehingga dia bisa memungut pajak kemudian dari hasil tanah pertanian seperti yang di atas. Dari segi perangkat hukum, orang tunduk pada hukum barat tertulis pada KUH Perdata. Bagi rakyat Indonesia asli, saudara, berlaku hukum agraria adat, perangkat hukum tidak tertulis. Dan kebiasaan masyarakat yang berlalu sebagai hukum. Dari segi pendaftaran, untuk tanah yang tunduk pada hukum barat, eigendom, opstal, erpah dilakukan pendaftaran tengah tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Ya. Nah, buktinya ada di reh kadaster dan legal kadaster. Untuk tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran. Jadi, tidak ada jaminan melalui fiskal kadaster. Ya. Kalau saat ini adalah hanya membayarkan PBB saja ya, pajaknya, pajak tanah. Ciri-ciri sistem kolonial. Saya akan berulang kembali, berarti lah bagaimana untuk tanah-tanah masyarakat adat pada saat sudah diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria? Apakah sama saja? Jadi kalau memang tanah adat tidak ada kepastian hukum dan tidak ada sertifikasi, dalam hal ini rezim sudah menginginkan untuk tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat, masyarakat hukum adat akan disertifikatkan. Tapi sampai saat ini juga tidak ada. Untuk itu sama saja peraturan-peraturan yang diberlakukan hanya beralih saja, beralih topengnya. Saat ini zaman dulu kolonial, zaman ini zaman Republik Indonesia. Itu mungkin pengertian dari masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum adat menunggu ya kebijakan dari pemerintah. Dialah yang harus kepentingannya karena harus menjamin kepentingan masyarakat adat gitu ya.
Ciri pokok sistem kolonial, dominasi, eksploitasi, diskriminasi, kemudian dependensi. Itu kira-kira kalau kolonial yaitu seperti itu, saudara. Nah, kita tidak boleh menjual tanah, sudah ya ini ya. Isinya meliputi bidang hukum. Dari segi hukum, dari segi pendaftarannya, dari segi perangkat bagi hukum tunduk pada nih, dari segi. Nah, kita dampaknya, kita melihat dampak yang muncul dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Tidak ada kesatuan hukum, ya. Terjadi dualisme, sistem hukum barat dan hukum adat. Kemudian pluralisme, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan politik, ekonomi penjajah. Diintroduksikan hak baru, agraris egendom, jenis hak tanah diberikan kepada mengendaki tanah yang adat miring dengan hak egendom. Demikian, saudara, yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saudara bisa melihat juga di buku Ajar Hukum Agraria. Yang saya mintakan perhatian kepada saudara adalah tetap harus membaca yang pertama hukum ajar, buku ajar saya, dan wajib untuk membeli melalui Google Playbook, dan itu merupakan persyaratan nanti untuk mengikuti tengah semester. Kemudian buku ini, Hukum Agraria, Hukum Perdata, di buku kedua, di buku Kebendaan, saudara tetap harus membaca mengenai sejarah. Ini bukan merupakan sejarah, tetapi Anda harus mengetahui kronologi tentang tentang agraria ini. Mengapa hal ini masih menyisakan permasalahan hukum? Nah, nanti akan saya ceritakan mengapa ini penting dan perlu Anda kuasai, karena beberapa peraturan-peraturan dari kolonial ini menyisakan permasalahan hukum. Karena pada saat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ada beberapa hal yang menyisakan permasalahan, sehingga banyak sengketa-sengketa hukum, sengketa permasalahan pertanahan yang karena tidak mengetahui hal ihwal tentang pertanahan dan hukum sejarah agraria. Demikian yang saya sampaikan kepada para mahasiswa yang bisa mengikuti pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih, selamat belajar dan jaga kesehatan untuk kita semua. Salam buat semuanya, salam sehat dan selamat belajar. Terima kasih.